selamat datang. Mari kita bahas sistem pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia secara detail, meliputi sistem pemilihan, ketentuan umum, calon perorangan independen, ketentuan pidana, dan peraturan-peraturan yang terkait. Sistem pemilihan kepala daerah yang pertama itu langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia itu dilakukan secara langsung, yang dimana warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat memilih calon yang mereka inginkan secara langsung. Yang kedua itu menggunakan sistem umum. Pemilihan kepala daerah itu bersifat umum. Seluruh warga Indonesia yang memiliki syarat memiliki hak pilih tanpa memandang latar belakang seperti ras, agama, suku, dan jenis kelamin. Yang ketiga, menggunakan sistem rahasia. Proses pemilihan kepala daerah dilindungi oleh kerahasiaan suara. Suara yang diberikan oleh setiap pemilih tidak diketahui oleh orang lain termasuk panitia pemilu. Yang keempat, menggunakan sistem jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara jujur dan adil. Semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, dan proses pemilihan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti usia minimal, pendidikan minimal, dan bebas dari catatan kriminal. Yang kedua, itu masa jabatan. Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 5 tahun setelah masa jabatan berakhir. Yang ketiga, pencalonan. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui partai politik atau sebagai calon perorangan independen. Calon yang didukung oleh partai politik harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh partai tersebut. Selanjutnya, yang keempat, kampanye. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara ketat. Calon hanya diperbolehkan melakukan kampanye dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, dukungan masyarakat. Calon perorangan independen harus mengumpulkan dukungan dari masyarakat yang memenuhi syarat dengan persentase tertentu dari jumlah penduduk di daerah pemilihan. Yang kedua, verifikasi dukungan. Dukungan yang dikumpulkan oleh calon perorangan independen harus diverifikasi oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan keabsahannya. Yang ketiga, pencalonan. Jika dukungan yang dikumpulkan oleh calon perorangan independen memenuhi syarat, mereka dapat mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, ketentuan pidana pilkada. Nah, pidana pilkada diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, korupsi. Setiap bentuk korupsi dalam pemilihan kepala daerah seperti suap, penggelapan dana kampanye dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara. Yang kedua, penghasutan. Penghasutan atau provokasi yang bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan atau gangguan keamanan selama proses pemilihan kepala daerah dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, pemungutan suara. Pelanggaran dalam pemungutan suara seperti kecurangan dalam penghitungan suara dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Yang pertama, ketentuan umum. Peraturan ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, persyaratan calon. Menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mana meliputi usia pendidikan, dan bebas dari catatan kriminal. Yang ketiga, proses pencalonan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang mekanisme pencalonan baik melalui partai politik maupun calon perorangan independen termasuk proses verifikasi dan pendaftaran. Yang keempat, kampanye. Undang-undang ini mengatur tata cara dan jangka waktu kampanye, serta larangan-larangan yang berlaku selama masa kampanye. Yang kelima, pemungutan suara. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan.